Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Kepada para mahasiswa dan mahasiswi, sebelum kita memulai mata kuliah ini, apa sih yang menjadi tujuan dalam pembelajaran mata kuliah studi hadis? Adalah agar mahasiswa itu mampu memahami, menganalisis, dan menjelaskan pembagian hadis ditinjau dari persambungan sanad, kualitas sanad maupun kuantitas sanad dan matan, sehingga para mahasiswa dapat mengerti dan memahami hadis yang otentik yang datangnya dari Rasulullah SAW ataupun yang kurang otentik ataupun yang tidak otentik sama sekali. Program pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah mengacu pada rencana pembelajaran studi atau RPS pada pokok bahasan tentang hadis marfu, hadis mauquf, dan hadis maqtu. Media pembelajaran yang akan digunakan adalah perangkat lunak, Zoom meeting, infocus, dan perangkat keras. Sumber pembelajaran adalah dari sebuah buku Ulumul Hadis 1 dan 2, kemudian studi hadis. Kontrak pembelajaran pada kesempatan yang berbahagia ini adalah pembagian kelompok, dan pada kesempatan kali ini pun juga kita memasuki pada pertemuan ke-9 sesuai dengan RPS dan pokok bahasan yang ke-9. Baik, kita mulai pembahasan ini. Yang pertama, sebelum kita membahas tentang hadis marfu, hadis mauquf maupun hadis maqtu, terlebih dahulu kita ingin sampaikan apa sih yang namanya hadis itu. Hadis itu adalah qaulun au fi'lun au taqrirun. Hadis adalah ucapan atau sabda Nabi, perbuatan kanjeng Nabi, ataupun ketetapan kanjeng Nabi, maka itu adalah dinamakan hadis. Akan tetapi dilihat dari persambungannya atau sanadnya, hadis ini dibagi menjadi 4. Satu adalah hadis qudsi, 2 hadis marfu, 3 hadis mauquf, 4 adalah hadis maqtu. Pertama, hadis qudsi. Apa sih yang namanya hadis qudsi itu? Hadis qudsi, hadis yang sandarannya kepada kanjeng Nabi Muhammad dan juga oleh beliau disadarkan lagi pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kata lain, bahwa hadis qudsi itu hadis yang redaksinya dari kanjeng Nabi Muhammad, kemudian maknanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bahwa yang namanya hadis qudsi itu adalah hadis yang di dalamnya ada ungkapan fima rawa anillahi tabaraka wa ta'ala atau fima yarwihi anillahi ta'ala. Ini ada ungkapan seperti itu. Maka ketika kita menemukan di dalam hadis ada ungkapan seperti itu, maka hadis itu adalah disebut hadis qudsi. Apa yang sebagai contoh di dalam hadis qudsi ini adalah hadis haddasana Abdullah bin Abdurrahman bin Bahram ad-Darimi. Abdullah bin Abdurrahman bin Bahram ad-Darimi menceritakan kepada kami, katanya, haddasana Marwan, yakni Ibnu Muhammad ad-Dimashqi. Marwan, yakni Muhammad Ibnu Muhammad ad-Dimashqi, menceritakan kepada kami, haddasana Sa'id bin Abdul Aziz an Rubaiyah an Yazid an Abi Idris Al-Khulani an Abi Dzar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Sa'id bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami dari Rube'ah bin Yazid, dari Abi Idris Al-Khulani, dari Abi Dzar, dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diceritakan fi marwa anillahi tabaraka wa ta'ala annahu qala. Dalam meriwayatkan firman Allah tabaraka wa ta'ala yang berbunyi, ya ibadi inni haramtu adz-dzulma 'ala nafsi wa ja'altahu bainakum muharraman fala tadzalamu. Ini hadis qudsi. Ini haramtu an nafsi, ini haramtu adzulma, ini haramtu adzulma. Sesungguhnya kami haramkan an nafsi dariku wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Sesungguhnya aku haramkan berbuat kezaliman, dan perbuatan zalim itu aku haramkan di antara kamu. Oleh karena itu janganlah kamu saling berbuat zalim. Ini disebut hadis qudsi. Kenapa disebut hadis qudsi? Bila dilihat dari redaksinya adalah dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tetapi maknanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu. Yang kedua ada ungkapan rawa. Rawa anillahi tabaraka wa ta'ala. Maka ini dikatakan hadis qudsi. Atau contoh hadis qudsi yang lain, seperti hadis tentang masalah puasa. Hadis yang berkaitan dengan masalah puasa. Wa inni ajzi bihi. Puasa itu kullu amal ibni adama lahu. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amal anak Adam itu akan aku berikan kepadanya, kecuali puasa. Maka puasa itulah aku yang akan memberikan penilaian kepadanya. Artinya apa? Orang yang melaksanakan ibadah puasa itu langsung penilaiannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan contoh daripada hadis qudsi. Yang kedua adalah hadis marfu. Hadis marfu itu apa? Ma'udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn. Ma udifa ila nabi min qaulin au fi'lin au taqririn. Hadis marfu adalah hadis yang disandarkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun ketetapan. Yang berupa perkataan yang seperti apa? Sebagaimana hadis yang datangnya dari sahabat Umar bin Khattab, an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sami'tu Rasul
Allah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Umar mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innamal a'malu biniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Innamal a'malu biniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal perbuatan manusia itu biniyah, tidak lepas daripada niat. Wa innamal a'malu biniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap sesuatu tidak lepas dari apa yang menjadi niatnya. Faman kana hijratuhu ilallah fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu ila dunya au imra'atin yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung daripada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap sesuatu tidak lepas dari apa yang dia niatkan. Maka barang siapa yang pindahnya itu karena Allah dan Rasulnya, maka dia niatnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang pindahnya itu karena perempuan atau dunia atau perempuan yang akan dinikahkannya, maka hijrahnya kepada apa yang dituju. Hadis ini adalah berawal ketika Kanjeng Nabi dan para sahabat mau pindah dari Mekah ke Madinah atau yang disebut hijrah. Pada saat itu sahabat ada 3 golongan. Yang pertama, ketika dia pindah dari Mekah ke Madinah itu karena mentaati Allah dan Rasulnya. Yang kedua, dia pindah dari Mekah ke Madinah itu karena ingin bertemu dengan kekasihnya yang ada di Madinah. Dan ada juga sahabat yang ketika pindah itu ingin mencari sebuah kehidupan. Maka hadis inilah disampaikan oleh Rasulullah, innamal a'malu biniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nah, sandaran hadis ini adalah langsung disandarkan kepada Kanjeng Nabi. Oleh karena disandarkan kepada Kanjeng Nabi, maka disebut hadis marfu. Ini yang berupa perkataan. Ada juga yang berupa perbuatan. Yang berupa perbuatan itu apa? Seperti tentang masalah sholat, zakat, dan puasa. Ketika Kanjeng Nabi ditanya apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika itu sholat, para sahabat ingin bertanya bagaimana sih sholatnya Kanjeng Nabi, bagaimana sih sholatnya Rasulullah SAW. Artinya apa? Bahwa di dalam Al-Quran perintah sholat itu secara mujmal atau secara global, seperti aqimus sholat, dirikanlah sholat. Ini tidak tahu sholatnya seperti apa. Sholat duhur seperti apa, sholat asar seperti apa, maghrib seperti apa, subuh seperti apa. Maka kemudian Kanjeng Nabi menyampaikan, shollu kama ra'aitumuni usolli. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah seperti kamu melihat saya sholat. Maka apa yang dikerjakan oleh Nabi kemudian dilihat oleh para sahabat, maka ini adalah contoh dari perbuatan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Oh, sholat duhur itu 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 4 rakaat. Dan ini yang disebut hadis fi'li. Dan ini hadisnya adalah merupakan hadis marfu. Kemudian contoh daripada takrir, ketetapan Kanjeng Nabi. Seperti apa sih ketetapan Kanjeng Nabi? Ada seorang sahabat, kemudian sahabat itu adalah memakan binatang dob. Binatang dob ini artinya mungkin biawak di hadapan Kanjeng Nabi. Tetapi Kanjeng Nabi tidak memerintahkan atau tidak melarang, maka itu adalah diperbolehkan. Atau contoh berikutnya, ada seorang sahabat namanya sahabat Bilal. Sahabat Bilal ini dilaporkan oleh sahabat yang lain. Kanjeng Nabi, sahabat Bilal itu kalau setelah
berwudu, dia mengerjakan sholat. Terus menerus, setelah wudu mengerjakan sholat. Setelah wudu mengerjakan sholat, akhirnya sahabat Bilal itu ditanya oleh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tidak melarang, juga tidak menyuruh. Artinya apa yang dikerjakan oleh sahabat Bilal, bagi sahabat Bilal yang setelah berwudu selalu melaksanakan sholat namanya sholat wudu, maka itu diperbolehkan. Ketika itu di hadapan Kanjeng Nabi tidak melarang, juga Kanjeng Nabi tidak menyuruh. Maka ini namanya takrir. Kemudian yang ketiga ada hadis mauquf. Hadis mauquf ini adalah hadis yang disandarkan kepada sahabat. Artinya hadis mauquf ini hadis yang sandarannya kepada sahabat. Seperti begini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi ya dari Umar bin Khattab, dan Umar bin Khattab berkata, wa yarwi an Umar bin Khattab qala hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Umar menyampaikan, hasibu, hitunglah dirimu sendiri sebelum dihitung oleh orang lain. Ini adalah ungkapan sahabat Umar yang diriwayatkan dari Imam Tirmidzi. Nah, yang demikian ini hadis itu disandarkan kepada sahabat. Maka hadis ini disebut hadis mauquf. Kemudian yang keempat adalah hadis maktub. Hadis maktub itu adalah hadis yang disandarkan atau diucapkan oleh seorang tabi'in. Jadi ketika ada seorang tabi'in menyampaikan sebuah hadis, maka hadis itu disebut hadis maktub. Seperti begini. Wa yurwa an Maimun ibni Mihran qala la yakunu al-abdu taqiyan hatta yuhasiba nafsahu kama yuhasibu syarikahu min aina mat'amahu wa malbasahu. Diriwayatkan dari Maimun bin Mihran, dia berkata, jadi seolah-olah yang berkata itu Maimun bin Mihran. Maimun bin Mihran ini berkata, padahal Maimun bin Mihran adalah seorang tabi'in. Siapakah sebenarnya Maimun bin Mihran itu? Adalah seorang zahid, seorang faqih, seorang alim yang hidup pada generasi tabi'in pada tahun 40 Hijriah dan wafat pada tahun 116 Hijriah. Dengan demikian, apa yang disampaikan oleh Maimun bin Mihran ini adalah merupakan hadis maktub. Artinya hadis maktub itu hadis yang disandarkannya kepada tabi'in, bukan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, yang terakhir yang perlu juga Bapak sampaikan, bahwa ketika kita mempelajari sebuah hadis, maka harus dilihat dulu sandarannya hadisnya kepada siapa. Kalau sandarannya hadisnya kepada Kanjeng Nabi namanya hadis marfu, kepada sahabat namanya hadis mauquf, dan kepada tabi'in namanya hadis maktub. Sehingga di dalam kita menemukan sebuah hadis dari berbagai macam sumber hadis, maka kita akan punya pemikiran bahwa inilah hadis ini adalah hadis qudsi, ini adalah hadis marfu, ini adalah hadis mauquf, ini adalah hadis maktub. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan pada yang Bapak sampaikan pada kesempatan ini akan menjadi acuan kita di dalam memahami, menganalisa, dan menjelaskan tentang masalah hadis. Sekian saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya ingin sampaikan materi perkuliahan hadis dengan judul kehujahan hadis dan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Sebelum membahas tentang kehujahan hadis dan fungsinya terhadap Al-Quran, terlebih dahulu saya akan sampaikan tentang masalah apa sih yang namanya hadis itu. Hadis ini ada pengertian yang pertama, kullama udifa ila nabi
min qaulin au fi'lin au taqririn. Jadi hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun ketetapan, maka itu dikatakan hadis. Tetapi ulama usul fikih menjelaskan bahwa yang namanya hadis itu ulama sudiro an Nabi sallallahu alaihi wasallam ghairul Quran min qaulin aw fi'lin aw taqririn mimma yasuhu ayakuna dalilan li hukmin syar'i. Ulama sudiro an Nabi ghairul Quran al-Karim min qaulin aw fi'lin aw taqririn mimma yasluhu ayakuna dalilan li hukmin syar'i. Jadi kalau menurut ulama usul fikih, yang namanya hadis itu ulama sudiro an Nabi, segala sesuatu yang datang dari Nabi selain Al-Quran, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun ketetapan, mimma yasuhu yang pantas dijadikan sebagai dasar hukum syar'i. Kalau ulama usul fikih menjelaskan lebih rinci lagi bahwa hadis ini segala sesuatu yang datang dari Nabi selain Al-Quran, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun ketetapan, ada katanya mimma yasuhu ayakuna dalilan li hukmin syar'i, apabila dapat dijadikan sebagai dasar hukum, baru itu dikatakan hadis. Tetapi kalau tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum, maka itu bukan dinamakan sebuah hadis. Oleh karena itu, pembahasan tentang masalah hadis pengertiannya, kita akan balik ke dasar kehujahan hadis dan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Dasar kehujahan hadis ini yang pertama adalah dari Al-Quran. Al-Quran surat Al-Imran ayat 32. Ini sebagai dasar kehujahan hadis. Al-Quran surat Al-Imran ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul atii'ullaha war rasul. Qul atii'ullaha war rasul. War rasul fa in tawallaw fa inna Allaha la yuhibbul kafirin. Fa in tawallaw fa inna Allaha la yuhibbul kafirin. Qul atii'ullah, katakanlah bertakwalah pada Allah dan Rasul. Fa in tawallaw fa inna Allaha la yuhibbul kafirin. Jika engkau berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak akan senang terhadap orang-orang kafir. Dalam ayat berikutnya lebih jelas lagi, yaitu surat Al-Hasr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa ma atakumur rasul wa ma atakum
rasulu wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fan apa-apa yang telah didatangkan oleh Rasul kepadamu maka ambillah, dan apa-apa yang dilarang oleh Rasul maka jauhkanlah. Ini merupakan keujahan hadis sebagai sumber hukum Islam. Dan di dalam sebuah hadis dikatakan kuntu nahaitukum anzi kuntu bukan kuntu ya taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnata rasulih. Itu sebuah hadis taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitab Allahi wa sunnata Nabi. Kuntu taraktu fikum amrayni, taraktu fikum amrayni, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Lan tadillu ma tamassaktum bihima, yang jika kamu berpegang kepadanya maka tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu kitabullah dan sunnah Nabi. Artinya bahwa hadis ini menjelaskan hadis dijadikan sebagai sumber hukum Islam yang kedua. Ini adalah tentang masalah kehujanan. Lalu apa fungsi hadis terhadap Al-Quran? Ada 3 fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama, fungsinya adalah bayan takrir, bayan tafsir, dan bayan nasakh. Fungsi hadis terhadap Al-Quran ada 3. Fungsi hadis terhadap Al-Quran satu, bayan takriri. 2, bayan tafsiri atau bayan tafsir. 3, bayan naskhi. Yang dimaksudkan bayan naskhi itu apa? Bahwa hadis adalah menguatkan, menetapkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Artinya hukum yang ada di dalam Al-Quran kemudian diperkuat lagi dengan hadis. Makanya disebut bayan takriri. Sebagai contoh misalnya di dalam surat Al-Maidah ayat 6, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Hai orang-orang yang beriman,
apabila engkau mengerjakan sholat, ya, apabila engkau mendirikan sholat, faghsilu wujuhakum, basuhlah mukamu, wa aydiyakum, tanganmu, ilal marafiq, sampai ke pergelangan. Ayat ini menjelaskan bahwa ketika orang itu mau mengerjakan sholat, harus dibasuh mukanya, dibasuh tangannya, sampai ke pergelangan. Al-Quran surat Al-Maidah ayat 6. Ayat ini kemudian diperjelaskan dengan hadis. Apa hadisnya? La taqbalu sholat tuman ahdatha. La taqbalu sholatu man ahdasa hatta yatawaddo'a. La taqbalu, tidak akan diterima sholatu man, sholat seseorang, ahdatha, yang punya hadas, hatta yatawaddo'a, sehingga dia berwudu. Artinya hadis ini menjelaskan atau memperkuat Al-Quran, orang yang sholat ini tidak akan sah sholatnya kalau dia punya hadas. Namanya disebut bayan takrir. Yang kedua, bayan tafsir. Bayan tafsir ini bahwa hadis menjelaskan terhadap Al-Quran secara rinci. Artinya apa? Bahwa perintah Allah di dalam Al-Quran ini bersifat mujmal, kemudian dijelaskan secara rinci oleh hadis. Apa bersifat mujmalnya? Seperti perintah sholat, ya, perintah zakat. Ini Allah perintahkan di dalam Al-Quran kewajiban kita untuk mengerjakan sholat. Nah, sholatnya seperti apa? Orang akan bertanya, sholatnya seperti apa? Rakaatnya berapa rakaat, dan seterusnya. Maka kemudian diperjelas dengan sebuah hadis. Hadisnya apa? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Kalau engkau mengerjakan sholat, sholatlah seperti engkau melihat aku sholat. Ini hadis. Artinya apa? Bahwa perintah Allah masih bersifat mujmal. Sholat zuhur berapa rakaat, sholat asar berapa rakaat, maghrib berapa rakaat, isya berapa rakaat, subuh berapa rakaat, belum dijelaskan di dalam Al-Quran. Aqimus sholat, dirikanlah sholat. Uti zakat, bayarlah zakat. Ini tidak dijelaskan zakatnya seperti apa, sholatnya itu berapa rakaat. Maka kemudian diperjelas lagi oleh hadis yang berbunyi shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah seperti kau melihat aku sholat. Ini namanya disebut bayan tafsir. Yang ketiga, ya, bayan nasakh, atau yang termasuk bayan tafsir ini menjelaskan sesuatu yang bersifat mutlak. Ada di dalam Al-Quran perintah yang berkaitan masih bersifat mutlak, kemudian ditafsirkan, diperinci, seperti masalah pencurian. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Orang yang melakukan pencurian, faqta'u aydiyahuma, maka potonglah tangannya. Ini Al-Quran tidak merinci. Merincinya apa? Berapa ukurannya yang harus bisa dipotong, berapa kadarnya, terus pembatasan potongnya sampai di mana. Nah, dan misalnya kalau ada orang mencuri, potong tangannya. Nah, sekarang kalau mencurinya 100.000, apa boleh dipotong? Nah, ini tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Maka kemudian di dalam hadis dijelaskan bahwa rinciannya la tuqta'u yadusari illa fi rubi dinarin fasyaidan. Dalam sebuah hadis, la tuqta'u, jangan potong yang besar tangannya pencuri, illa fi rubi dinarin fasyaidan, kecuali dia mencuri 1/4 dinar atau lebih. Artinya kalau orang itu ada mencuri 1/4 dinar atau lebih, maka dipotong. Kalau kurang dari itu, maka tidak boleh dipotong. Nah, ini standarnya ya. Dan yang ketiga adalah bayan nasakh.
Bayanasa ini ada yang dimaksudkan bayanasa bahwa hukum yang ada di dalam Al-Quran dirubah dengan sebuah hadis. Artinya boleh juga Al-Quran sebuah dasar hukum Islam kemudian ada dirubah lagi dengan hadis. Maka kita lihat Al-Quran ini datang lebih dulu, kemudian dirubah atau dinasakh oleh hadis berkaitan dengan apa? Dengan wasiat. Di dalam Al-Quran dijelaskan kaitannya dengan waris. Ya. Idza hadara ahadukumul mautu in taraka khairan aw wasiyatan lil walidain. Di dalam Al-Quran dijelaskan apabila orang itu mau meninggal dunia, maka hendaklah berwasiat kepada ahli waris, kerabat atau kedua orang tua. Kemudian dirubah dinasakh oleh hadis bahwa la wasiyata li warisin. Kalau untuk ahli waris itu tidak ada wasiat. Ya, artinya begini, ketika orang itu hendak meninggal dunia, maka yang boleh memberikan wasiat itu bukan kepada ahli waris. Kalau ahli waris mah tidak perlu wasiat lagi. Makanya Al-Quran idza hadara ahadukumul mautu kemudian dirubah dengan hadis la wasiyata li waris, tidak ada wasiat di dalam ahli waris. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Barangkali ada yang mau tanya, silakan. Ada yang mau tanya? Ya. Bapak saya bertanya, apakah semua perilaku atau cara itu dijadikan hadis semuanya? Tadi kan Bapak mengawalinya kaitannya dengan kullu ma sudira an-nabi ghairul Quran min qaulin aw fi'lin aw taqrir mimma yasul ayakuna dalilan hukmi syar'i. Kalau menurut ulama ushul fikih, apa yang dikatakan oleh Nabi, yang dikerjakan oleh Nabi, dan ditetapkan oleh Nabi apabila sesuai dengan hukum syara, maka itu dikatakan hadis. Kalau tidak sesuai dengan hukum syara, maka tidak bisa dijadikan sebagai hadis. Dan tidak semua apa yang dilakukan oleh Nabi dapat kita tiru. Ya, tidak semua apa yang dikerjakan oleh Nabi dapat kita contoh. Ada pengecualian. Seperti masalah begini. Ya, Nabi beristri lebih daripada 9. Beristri 9 ya. Ya, beristri lebih daripada 4. Berarti berapa? 9 istri. Nabi boleh beristri lebih daripada 4. Berarti sampai 9. Itu kan khusus untuk beliau. Tetapi kalau umatnya hanya sampai 4. Lah, kalau umatnya mengikuti dengan apa yang dilakukan oleh Nabi, istrinya 9, maka ini tidak dibenarkan. Maka tidak semua apa yang dikatakan oleh Nabi, tidak semua apa yang dikerjakan oleh Rasulullah, tapi kita contoh. Kemudian juga perlu disampaikan bahwa terkadang juga hadis ini apa yang menjadi keinginan Rasulullah belum dikerjakan, kemudian kita mengerjakan, maka itu pun juga diperbolehkan, namanya hadis-hadis hamiyah. Ada juga hadis hamiyah. Hadis hamiyah ini seperti begini. Nabi melihat para sahabat yang mengerjakan pada waktu tanggal 10 Asyura, tanggal 10 Asyura, kemudian melihat perilaku daripada orang-orang Yahudi yang mengerjakan pada bulan Asyura itu puasa, kemudian disampaikan kepada Nabi, kemudian Nabi menyampaikan bahwa andai kata aku tahun depan masih bertemu dengan itu akan mengerjakan puasa. Lain namanya hadis hamiyah. Jadi tidak semua apa yang dikerjakan oleh Rasul kita harus mengikutinya. Seperti beristri
9 kita tidak boleh mengikuti karena ketentuan kita adalah di dalam syariat hanya 4. Ada lagi yang lain? Sudah? Cukup? Ya. Setelah mengucapkan terima kasih pada pertemuan kali ini, mari kita tutup dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.